Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berhormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih Allah berikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur panjang, banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Marilah kita terus mengucapkan syukur atas semua nikmat yang Allah berikan. Salam dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti kita rasakan sampai saat kini. Baik Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Pagi kini kita akan lanjutkan mengulang-ulang kaji kita. Kita akan membaca surah Al-A'raf ayat 150. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilaihi qala ibna umma innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmit biyal a'da'a wa la taj'alni ma'al qaumil zalimin. Shadaqallahul azim. Jadi masih bicara soal perjalanan dakwah Nabi Musa alaihissalam. Memang orang kini ndak mulus-mulus je dah. Banyak gelombangnya, banyak yang dihadapi. Ada sifatnya yang diadui eksternal, di luar, melawan penindasan Fir'aun. Sehingga orang Kipti mendominasi Israel, suku dari kerajaan Fir'aun ko di Mesir. Sementara orang Bani Israel ko tertindas. Nah, itu bagian luar. Artinya objek dakwah dari Nabi Musa itu di luar, kelompok luar. Kinilah bicaranya di dalam lah. Tak kalau Nabi Musa meninggalkan kaumnya, beliau titipkan kakaknya, saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Ketika beliau di dalam proses munajat dengan Allah selama 40 hari, ditinggallah pitaruah kepada kakaknya Nabi Harun. Jo, tolong ditinjau-tinjau kaum awak. Koknyo takalo jagoan jangan sampai meleset lainnya. Ternyata dalam
penugasan yang diberikan kepada Nabi Harun, beroperasi lah bahagian dari kelompok mereka, yaitunya Samiri, dari keluarga Samirah, yaitunya dari keturunan jalur Yahuda, dari anak Nabi Yakub, dari istrinya Ya'la. Jadi dari istrinya Ya'la tu ada Yahuda, lalu kemudian melahirkan anak sampai kepada Samiri. Samiri kolah nama Membe'ulah karena Nabi Harun konyo orang lunak, orangnya lembut, amurah aja de Samiri ko mengkibuli. Karena Samiri ko aktor intelektual pembohongan, penyebaran hoak, memutarbalikkan fakta, carito-carito sama nan dibangun dek Nabi Musa, dakwah Nabi Musa tu nyo balik-balian, nyo patuk-patukan dek Samiri. Karandaknyo Bani Israel ko punya Tuhan yang nampak, itu bana jurus nan dimainannya dek Samiri. Saduamih nan dibawa, adonan diambil dari simpanannya, adonan diambil dari kerajaan Firaun. Pokoknya pembawaannya lah berbentuk ameh, nyulungguan kasadonya dalam proses pembakaan ameh itu tadi, mu istilah itu peleburan ameh kau tadi lah, do nyubuh mas terece babantua anak sapi itu tadi, diloncian ameh ke situ. Kemudian lah melebur, lalu kemudian berbentuk anak sapi dari ameh. Lalu munculnya tanganmu, diambianlah bekas tanah atau pasir, bekas dari injaan atau jejak dari kendaraan dari malaikat Jibril. Karena Samiri konan punya kemampuan untuk melihat itu. Sehingga jamaah atau kaum dari Nabi Musa ko tadi lah menyembah Ijil. Nah, di ayat 150 dikatakan, walamma raja'a Musa ila qaumihi, tatkala Nabi Musa balik dari bermunajat kepada Allah di bukit Tur Sinina, bukit Tur di Sinai, sampai 10 hari, 30 bulan Zulhijjah, Zulqaidah, 10 hari bulan Zulhijjah, puasa selama 30, lalu kemudian beliau nangka 30 muncul terasa babaun nyogosok gigi, ditambah disempurnakan 10 hari menjadi sampai 10 hari. Sapa ninggan beliau tu tadi, orang lain di dalam itu juga maubah ajaran, maubah paham dari Bani Israel. Balik Nabi Musa dari itu, Wadbana asifa, mencari kondisi umatnya lah menyembah anak sapi, menyembah ijil, nan dibuat dek si Samiri. Takajui Nabi Musa lah. Ghadban tu artinya marabu, marah, berang. Mencari, ndak menerima Nabi Musa dah. Padahal saban tamu tinggalnya sampai 10 hari bukan waktu yang lama. Kok bisa berubah bertukar aja? Kok bisa lo menyembah patung berhala dan tidak bisa mengamangai dah? Dalam pikiran Nabi Musa, tidak mungkinnya kok terjadi. Berang beliau. Tentu nan objeknya berangan, tentu nan pertama kakak beliau. Berang ka Bani Israel, sungguh pun berang ka Bani Israel, nyo berang lo kepada kakak beliau Nabi Harun. Dek karano pitaruah. Nan bagian kepada kakaknya kau tadi, indak baunian dengan baik, indak berjalanan dengan sempurna. Menurut versi dari Nabi Musa. Karena kenyataannya kaum kola berubah bertukar. Lalu kemudian asifah, di samping marah,
di sisi lain hati sedih. Taibu Nabi Musa. Cuba tak awak kau awak pulang rantau. Awak lah bapasan ke keluarga awak, kadia kakak badun sana. Tolong jago mak, tolong jago ayah, tolong jago ibu awak. Tolong jago semua kondisi-kondisi keluarga awak. Ambo pai marantau. Hiroe sabaliak nu marantau berjuang. Salamoko pakiriman lai dikiriman. Hiroe pakiriman untuk ayah bin dua dilulu aja nya. Ndak dia gieken dua. Tadanga kaba indua jo ayah hendak makan. Lah taiko tarasai-rasai. Tiba pulang mencari ayah bin dua laku kerempian. Itu contohnya. Ndak sesuai dengan harapannya. Marah, berang. Tapi sisi lain sedih. Kok bisa ya? Kok bisa takah kok? Nah itu contohnya kondisi perasaan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa memang mengalami sebuah kegoncangan psikologis kejiwaan ketika mencari kaumnya. Dari awalnya tatanya bangun dengan rapi, berjuang menghadapi berbagai macam ujian cobaan melalui fitnah Firaun. Siksaan Firaun, lah salamai kaumnya, lah tinggal mana yang elo-elo je nyalai. Kok bisa lo nyo menjadi musyrik? Kok bisa lo nyo berubah? Aiko ni tak masuk di panganan Nabi Musa. Sedih yo, taibu wanawa. Kok bisa takak? Kata Nabi Musa, tentu talongsong yo kecil, kalua yo kecil. Kau nama orang berang lah nama. Orang nan sedih taibuati. Qala bi sama khalaftumuni min ba'di. Ini adalah bi sama sejahat-jahat barang, sejelek-jelek apa yang telah aku khalifahkan kepadamu. Aku yang telah menitipkan kepadamu. Lambo pitaruhan pasan kau. Kemudian lambo titipkan amanah kau. Setelah kepergianku, kok bisa tak kau iko adalah tidak amanah? Dalam waktu yang singkat, kok bisa berubah drastis? Ya, jadi Samiri, kau memang kan para mufasir adojo menyebut karena yang punya kemampuan menceliak malaikat salah satunya kan Dajjal. Tapi inyo bukanlah disebutkan Dajjal karena kematiannya berakhirnya itu ndak diketahui Samiri. Jadi Samiri ko yang jelas nyo diberikan sanksi Nabi Musa berang kainyo, kemudian Nabi Musa mendoakan supaya nyo terhindar menjauh tidak ada bersentuhan dengan manusia karena mendapat menderita penyakit tertentu. Lah mengasing ndak ada lagi diterima oleh siapapun karena perbuatannya. Tapi tidak ada riwayat yang menceritakan bila meninggal, dima meninggal. Tapi yang pasti namanya tercantum di dalam Al-Quran. Kisahnya sebagai aktor intelektual yang merubah pikiran manusia, mencuci utak dari Bani Israel sehingga berubah batuka dalam waktu sabanta. Kehebatan rekayasanya nyotuka-tuka cerita kok Tuhan Nabi Musa lo kok, tapi Nabi Musa tu lupa itu Nabi Musa kok tak kena dia lah itu. Itu lo lainnya jual lo nama Musa lo. Lain jual lo untuk meyakinkan itu. Jadi satu sisi kalau menceliak dalam bentuk film kok drama jadi sepeninggalan dari tokoh utamanya Nabi Musa lalu kemudian dititipkan kaum kota dika tokoh pendamping Nabi Harun kok kan termasuk tokoh yang dalam doa dari Nabi Musa. Nabi Musa berdoa dan karena lidahnya ada mengalami sakit atau kerusakan saat inyo memakan baru karena ada semacam pembuktian
yang dibutuhkan oleh Firaun untuk keselamatan Nabi Musa, ya atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya Nabi Musa memilih memakan baru, rusak lidah. Untuk dakwah terbaik itu, maka di dalam doa dari Nabi Musa itu, ketika Nabi Musa akan menemui Firaun, Nabi Musa akan mendoa, Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian pada ayat berikutnya memang Nabi Musa ko mendoan waja'al li min akhi waziran min akhi. Ada di dalam surah Thaha. Jadi memang masuk di dalam doa dari Nabi Musa ko, jadikanlah kakakku sebagai partner atau ala nama itu yang bisa menjadi juru bicara. Jadi sebagai partner. Di dalam surah Thaha ayat 29 dan 30. Jadi kan lanjutan dari doa itu, Rabbishrahli sadri, bisa dicari surah Thaha. Wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ayat 29-nya waja'alli waziran min ahli. Jadikanlah bagi aku waziran, ko artinya muainan, yaitu penolong atau besti atau partner atau mitra. Min ahli, dari keluargaku sendiri, yaitunya Haruna akhi, Harun saudaraku. Di ayat 31, ushdud bihi azri, kalaulah dijadikannya sebagai partnerku, ushdud bihi azri, maka dia akan memperkuat dakwahku. Jadi itu fungsi dari Nabi Harun. Jadi Nabi Harun memang masuk dalam doa Nabi Musa. Kata Nabi Musa, waja'alli waziran min ahli. Jadikan bagiku wazir, penolong atau pembantu. Jadi peran dari Nabi Harun itu adalah pembantu, yang membantu dari Nabi Musa. Min ahli, yo dari keluarga ambone, dari dunsana ambone. Haruna akhi, yaitunya Harun itu saudaraku. Jadi memang ada penyebutan Harun itu adalah saudara Nabi Musa. Makanya Nabi Harun itu adalah lebih tua dari Nabi Musa, kakak dari Nabi Musa. Awak dulu kan bentuk seolah-olah saudara kau kan adik aja. Kalaulah diutus Nabi Harun kalau sebagai rasul, dia akan berperan memperkuat dakwah. Ikolah cerita di ayat berikutnya kan berang Nabi Musa tuh. Karena dalam penilaian dari Nabi Musa, Harun kok gagal bi sama khalaftumuni min ba'di. Kamu gagal mengkhalifahiku sebagai khalifahku, sebagai penggantiku, sebagai pembantuku selama kepergianku. Gagal engkau. Ini adalah bi sama, tindakan yang paling jelek. Kalau evaluasi pemerintah Iko adalah kondisi kebijakan kepemimpinan yang paling jelek. Itu nyawa bi sama khalaftumuni min ba'di. Kecek Nabi Musa kepada Nabi Harun. Lalu kemudian ajiltum amra rabbikum. Adakah kamu menyegerakan perintah Tuhanmu? Maka kenapa kamu dalam tindakan seperti itu pandai-pandai je membiarkan seperti itu, kemudian tidak melakukan tindakan antisipasi, mencegah. Kok bisanya seperti itu? Koyo pasangan botu disampaikan, abah mengko sampai terjadi takako. Saking berangnya Nabi Musa, wa alqal alwaha, melemparkan Nabi Musa, menjatuhkan Nabi Musa lempengan-lempengan kitab Taurat. Jadi adonan diterima dari Nabi Musa selama beliau munajat kuah kitab Taurat, dan berdasarkan lempengan-lempengan kulit kayu lah namanya, pokoknya serpihan-serpihan kayak buku lah yang tertulis di situ firman-firman Allah.
Sehingga dijatuhnya dengan Musa saking maraboe, sehingga pacah papan-papan tu tadi, lempeng-lempeng itu tadi. Jadi memang mangkoi iko yang menjadi dasar disebutkan Nabi Musa tu memang karih. Nabi Musa tu tegas. Bukannya pamerang lah, tapi disebutkan Ghadban kau marah. Saking marahnya sehingga mencaliak ndak menerimanya terhadap kenyataan selama kau berpuluh tahun berdakwah mengkondisikan umat takako sabanta aja nya bobah butuka berangan kendak kalau bahasa awak gini kok ditapu meja kemudian dulu tak dalam film ditinju lagi rindiang Nabi Musa dilemparnya nyujat Tuhan lempeng-lempeng kitab nya terima tu sehingga pecah berserakan. Ayo dibantiang kalau bahasa ekstrimnya dibantiang kalau bantiang itu kan menggambarkan marabo banana Nabi Musa. Ayo marabo tapi artinya adalah marabo asipa Ghadban asipa marabo tapi sedih. Ayo memangnya dalam Al-Quran tersebutkan wa alqal alwah nyobakna alqa jatuhkan. Bahasa Indonesia adalah lempar, lemparan. Tak lemparan ke dinding, adalah lemparan ke bawah, jatuh. Pecah sekali. Lalu kemudian itu kan tindakan, memang tindakan Nabi Musa kok tindakan fisik. Nama laki di tangan, nyompon sekali. Tapi kok bukan untuk ditiru, diampulai, kok marabu ke bini, jangan dulu tangannya hanya lemparan ke bini, kan banyak lo nang kekerasan itu. Banyak tu. Dok kini itu langsung beresiko hukum. Mentangan tu nak main mentangan tu lagi. Tu KDRT tu. Nama berang-berang kabini agi aja piti kabini itulah. Iko banyaknya korban KDRT. Kalau dulu KDRT iko kan dipandang orang biasa aja nyetunya. Nyonya bini aja. Dianggap normal dulu kan terjadi normalisasi itu. Dianggap biasanya mengadu itu dianggap membuka-buka aib. Hari kini kan tak boleh dah. Nah, jadi makanya berang Nabi Musa wa akhaza bi ra'si akhihi yajruhu ilaihi. Diambil dia Nabi Musa kepala Nabi Harun ko tadi, rambut dengan tangan kanannya. Kemudian janggu dengan tangan kiri. Ko tangan suwe rambut dia gambu dia gang janggu. Tak dia luar ke badan. Ko nyosia Nabi Harun tua dia gang kepala rambut dia tangan suwe. Kemudian janggu tangan kiri nyui luar kan ya juru ilai. Dijambak apa sendindu itu. Sendindu cekak kan megang-megang tu. Jaga. Ko janggu di bawah tangan kiri rambut tangan pun. Tak pakiak lah Nabi Harun ni. Nabi Harun ni nak lomba lawan-lawan dah. Jawab dari Nabi Harun. Nabi Harun kok mengecek. Qala bana umma. Wahai anak indu ambo. Jadi bahasa dari Nabi Harun ko untuk menjinaan hati dari Nabi Musa ko tadi. Nyosabui. Oi anak bujang dari amma ambo, anak laki-laki dari amma ambo. Aja wela lanjutannya lagi. Innal qaumas tad'afuni. Sesungguhnya kaum tu bana memandang ambo ko lama, meremehkan ambo, ndak nampu menanga kece ambo do, lai ambo kece alai ambo sampaian. Jadi kalau lunak kau dia lu aja di orang bantuannya. Yo nak dia cuahnya aja Nabi Harun kau dah. Sementara Nabi Musa ditakuti dia kaumnya. Langsung menggagah mengangkat kaumnya. Kakak saja. Berangan. Nabi Harun kau kakak kau mangkue cara malunan hati Harun kau lainnya sampai anak bujang amma ambo, anak bujang indu ambo. Ndak ambo dan salah dolai lambo sampai mako di dalam carito Nabi Musa jo Harun ko celai jo samiri ko ado di dalam surat Toha. Ado ayat 90. Versinya ceritanya sama, tinggal redaksinya yang berbeda.
Kalau kecek Nabi Musa di ayat 90 Laya do Nabi Harun kau mengecek ke kaumnya kau tadi. Kecek kaum itu. Ya qaumi innama futintum bihi. Wahai kaum ambo Bani Israel, sesungguhnya kamu itu lagi difitnah dengan ijil sapi ketek yang dibuat di Samiri kau. Kau fitnah kau. Kok sampai kamu musyrik? Kok sampai kamu terjerumus kamu dengan iko ujian kau nan fitnah namoe. Lai disampaikan dek Nabi Harun. Wa inna rabbakumur rahman. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan Allah Ar-Rahman. Fattabi'uni, ikuti ambo. Wa ati'u amri, patuhi segala nanambo sampaian. Kecek Nabi Harun. Lainnya sampaian umat ni kau nak menyimpang kau tadi nyo dakwahan, nyo tunjuan, janta padayo dengan tipu daya Samiri kau. Iko nam fitnah dari dalam namoe. Tolonglah iku yang balik ke Tuhan awak. Sembah Tuhan awak Allah. Patuhi ambo dengan kecek ambo, kecek Nabi Harun. Qalu lan nabraha alaihi akifin. Keceknya sekali-kali nak perlu nak kami patuh nak tu doh. Sekali cuba lo kami menyembah berhala kuah hatta yarji'a ilaina Musa, sampai Nabi Musa ke balik ke kami balik. Tiba Nabi Musa balik nak jalan, selama Musa nak doko kami merdeka. Kami bebas. Kami mau melakukan menyembah patung lo, kami ingin yang berbeda lo. Iko lo nak kami, biar lo lah kami tak kau, biar kami happy lo. Nang kecek kaum kau tadi, lai didakwai dek Nabi Harun. Tapi nyo ingin bebas, ingin merdeka lo, berekspresi. Salamu kota kabeh bana je Musa tu je. Kau balik lo Musa, kau lihat tu, ayolah panuno nak awak lihat kecil. Lai disampainya dek Nabi Musa. Mangko di dek Nabi Harun. Mangko di ayat 92 surat Taha. Jadi cerita panjang surat Taha dengan surat Al-A'raf. Kisahnya, alur ceritanya sama, tapi redaksinya berbeda. Kecil Musa tak kalau Nabi Musa kau balik, ya Harun, ma mana'aka Izra'aitahum dallu. Wahai Harun, apa yang membuat kamu enggan? Apa yang kamu pernah lakukan? Upaya apa yang kamu kerjakan ketika kamu menyaksikan mereka tersesat? Ketika mereka menyembah berhala anak sapi itu, yang kamu kerjakan? Ma mana'aka? Apa tindakanmu? Apa yang kamu lakukan? Apa upayamu? Itu bahasa berang dari Nabi Musa. Jangan yang mencelabi aja. Letak aku kondisi kau umat aja. Analah perkara jual aja. Mengengak aja. Musa lah namanya terbayang bah. Sedangkan Nabi Muhammad diskusinya membayangkan kondisi umatnya nang kadang-kadang pamalih. Hanya berani menyampaikan gagasan kepada Nabi Muhammad. Apa lagi kadu sana ke saudara hanya sampai tu ma mana'aka idzra'aitahum dallu, apa yang sudah kamu lakukan, program kamu apa strategimu, bahasa manajemen, apa yang sudah kamu lakukan, upaya apa yang kamu lakukan, apa papadianya nyo sase. Ya itu yang dia coba alai. Kecek Nabi Musa cele, Allah tattabi'ani. Kenapa kamu tidak mengikutku, menyusul? Ba nak bertamu dengan bod. Ba nak datang ke tempat ambo tu. Ba mau kuan yang dia bapa dia nya. Tamu juga bisa sampaian. Afa asaita amri? Apakah memang engkau sengaja mendurhakai perintahku? Apakah kamu memang sengaja melanggar amanah yang aku berikan? Sehingga mendirikan engkau antara orang yang menyembah selain Allah. Apakah engkau membiarkan demikian?
Nah, itulah jawab dari Nabi Musa alaihi tadi. Kalau surah Al-A'raf, kecil Nabi Musa, ya benar, wahai, materi ayat berapa itu? Ayat 190 ah. Kok ayat 150 ah. 150 alah. Kecil Nabi Harun, qala bana umma, wahai anak indu ambo. Kalau di surah Al-A'raf kata Nabi Musa, qala ya bana umma, wahai anak bujang dari anak laki-laki dari ibuku. La ta'khudh bilihyati, jangan engkau siso, engkau tarik janggui aku. Wala biraksi, jangan pula engkau tarik rambut kepalaku. Itu jangan sampai engkau melelo. Kalau di surah Al-A'raf tu langsung degang ada Nabi Musa, diambil rambut kepala itu di tangan suwe, janggu tangan kidanyo elo, ya juru ilahi, nyok tarik kayaknya. Kecil Nabi Harun jalah diperlakukan ambo seperti ko. Mari kita lanjutkan ayatnya. Kecil dari Nabi Harun ko tadi, bahasa wae ko justifikasi pembenarannya, argumentasi memang kau mambu awak tu banana mahinu ambo, inyo banana melemahkan ambo, inyo banana merendahkan ambo. Wakadu yaktulunani, bahkan hampir mereka membunuh ambo. Abah kecam boleh, jo ambo ke kan bunuh Dikeceknya ambo penghalang, dikeceknya ambo pambe-ambe, keceknya ambo mengaduh sehingga ambo karibunuh itulah penjelasan dari Nabi Harun ketika Nabi Musa berang sampai-sampai kitab Taurat, lempeng-lempeng kitab nan beliau terima itu tadi nyojak Tuhan dari Nabi Musa. Lalu kemudian di tangannya nyolapehan, kemudian dia gambi kakak jujanggu kalau bahasa awak bak kita pakai lah Nabi Harun anak adik anak bujang mambu tolonglah dado salah bodoh lah iya mau kerajo dado mau melanggar perintah engkau doh inyo kamu bunuh ambo diremehkannya kata dari Nabi Harun fala tushmit biyal a'da'a, jangan engkau membuat gembira dengan tindakan engkau kepadaku, membuat gembira musuh-musuh. Dia gara-gara engkau mempermalukan ambo seperti ko, engkau merendahkan ambo takako, la jale kaum Bani Israel ko lah meremehkan ambo, indak menanga kecil ambo, bahkan nyo berani mau membunuh ambo. Kini engkau berang marabo takah tu bana lo, yo bana takah tu bana berang engkau, yo rambut yo jangwi ambo engkau elo-elo engkau egang-egang sakit rasu itu mah. Wala tushmit, jangan engkau membuat orang nan mencali ambo takakwa gembira. Tapuak tangan musuh hawa, batuk tangan mereka yo tinya tu dak dua ragu harun ko doh jual dia aja ditempeleng aja jual dia aja diceracu aja itu nandingian dek Nabi Harun kepada Musa kau tadi. Oh Musa, anak laki-laki dari ambo koyo salahmu salah nah, tapi tindakan engkau melo ambu jo janggu ambo takako urang nandak suku jambu yo betul potangan yo bana gembira sanang yo iko bana nang katuju dek mereka mah awak awak bacaka baradia kakak awak bebo itu nang katuju dek urang tu mah jalai Musa Allah tu jan sampai dilanjutkan lain wala tushmit biyal a'da'a wala taj'alni ma'al qaumiz zalimin, jangan engkau jadikan pulu ambo menjadi kelompok yang terhina. Tainu bana mo de gara-gara orang lain, de gara-gara orang luar, de gara-gara si samiri na mau usak-usak tu namang gaduh-gaduh tu jan awak lo nama cakap bata buat tangan orang beko. Itu pesan dari Nabi Harun kepada Nabi Musa.
langsung lunak Nabi Musa leh. Iyo lo manda. Ternyata tindakan awak ko tolong diperhatian lo. Jangan abuk-abuk kecil-kecil orang. Tulah iyo lo dewa luntan tu orang ko nelo. Nah, ada orang kamu mantuan tuan awak. Ada orang nam kamu pacaka-pacaka awak. Membuat awak akhir bertangka menjadi bacaka. Orang bertepuk tangan. Awak kecil awak lah hebatlah santiang banalo. Awak kecil awak. Padahal orang di luar. Dia teriuk tekah tuji. Anuan teruji. Jadi Nabi Musa memang pada saat itu kecewa, lalu kemudian nyodangalah penjelasan dari Nabi Harun, nyodanga klarifikasi dari Nabi Harun. Akhirnya memang setelah mendengarkan itu, lalu kemudian kecek Nabi Musa mendoa Nabi Musa Rabbi ufirli wali akhi, ya Tuhanku, ampuni aku, ananalah ambo lakukan terhadap dosana ambo, terhadap saudara kandung ambo sendiri. Ya Allah, ampuni ambo, rasa malu dosana ambo, saudara kandung ambo, terhinanya, dek gara-gara si Samiri itu, dek gara-gara menyembah nyoputa balian fakta tu, lalu kemudian berang ambo, Rabbi firli, ya Tuhanku, ampuni ambo yo salah tindakan ambo salah moko kepada saudara ambo, yo ambo berang bana, ambo emosi tapi itu salah. Wali akhi, ampuni lolah doso saudara ambo, kakak ambo naninyo dalam pandangan ambo pertama seolah-olah tidak menjalankan amanah dengan baik. Ampulinyo dek karena Nabi Musa ko ingin menyertakan saudaranya di dalam doa supaya dapat keredaan dari maaf lo dari saudara ko tadi. Jadi minta ampun kepada Allah Ta'ala dan minta ampunkan pula atas kesalahan saudaranya dan supaya ada saling berkerelaan, saling meredai supaya tertolak wadaf'an lisyamatati bihi, supaya jangan sampai ada orang merasa gembira dengan perkelahiannya. Jangan ada orang nambah tepuk tangan, ada orang di luar nan galak. Nyo bantu wak nang galak di luar di Samo Jawa galak, tapi di luar bisa saja nyo bertepuk tangan, nyo bahore-hore. Itu nan harus diwaspadai. Diwaspadai iko namanya penyusupan dari dalam. Terjadilah konflik, terjadilah pertikaian, terjadilah perpecahan. Itu nan dingian baliak dek Nabi Harun. Jan marabo bana, jan berang bana, nanawa ko badia kakak. Dak disabui janu tu bersabui adalah anak dari kandung dari Hindu ambo. Supaya tersentuh hati Nabi Musa. Itu makna. Kalau di dalam surat Taha kecek dari Nabi Harun ko, inni kasyitu, sesungguhnya aku takut ambo khawatir antakula farakta baina bani Israel. Jangan sampai engkau mengecek engkau Musa Harun telah mempacah-pacah bani Israel, telah membuat heboh kemudian batikai-tikai bani Israel ko. Wala tarqub qauli, jangan engkau memandang kepada perkataanku, pada apa yang engkau lihat. Jadi jangan engkau sampaian seolah-olah ambo na membuat Bani Israel seperti kau. Jangan sampai itu terlontar dari perkataan engkau. Engkau mencaliak kondisi Bani Israel takako seolah-olah adolo saham ambo, seolah-olah adolo peran ambo membuatnya seperti itu. Indah. Ambo ndak ado seketi Allah kianat. Ambo ndak ado seketi Allah durako dari amanah yang engkau berikan. Satiti tidak berubah, kemudian sabari tidak bertukar lain yang mau sampai, tapi inyo bana tidak namuah lain, tidak mau mendengar kecik ambo, bahkan hampir mereka membunuh ambo kecik
Nabi Harun. Doa dari Nabi Musa, Rabbighfirli wa akhi wali akhi wa adkhilna fi rahmatika. Dan masukkanlah kami ya Allah, kami awak bersana bersaudara fi rahmatika, pada rahmat Engkau ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, Engkaulah sepengasih-pengasihnya orang yang maha pengasih, sepenyayang-penyayangnya orang yang penyayang. Engkaulah yang sesempurnanya. Jadi minta dek Nabi Musa ko, masuklah kami kasadonyo lai kembali ke dalam rahmat Engkau. Karena membuat awak seperti yang baik, kompak, rukun itu adalah karena rahmat dari Allah. Tidak dulu bisa dari upaya awak, karena dari hati masing-masing, apalagi dengan kondisi yang berbeda-beda, muncullah pandang yang berbeda-beda, mengko minta dengan rahmat Allah. Masukan puluh ke dalam rahmat Allah. Kalau lah kasadonyo samu-samu dalam rahmat Allah, dapatlah yang namanya kedamaian itu tadi. Jadi berkat rahmat Allah menjadi merdeka Indonesia. Kata-kata dibuat di dalam teks undang-undang. Maka Nabi Musa meminta Allah, wa adkhilna fi rahmatika. Ya Allah, masukkan kami ke dalam rahmat Engkau. Wa anta arhamur rahimin. Itu adalah doa dari Nabi Musa setelah Nabi Musa bilang kepada kakaknya Nabi Harun. Di ayat 152 dikatakan, innal ladzina takhadul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim. Sesungguhnya orang-orang yang sudah mengambil atau menjadikan ijil, sapi kecil yang terbuat dari ameh nambah suara itu tadi sebagai Tuhan. Jadi dari ameh Tuhan itu berbentuk sapi kene. Bisa lo bersuara karena dari bekas pasir tanah dan pernah diinjak oleh kendaraan dari malaikat dan nampak di samiri diambuhnya masuk angin rongga-rongga itu bersuara. Oh, bersuara takah tu je, itulah dianggap itu Tuhan. Kalau kini lah banyak AI membuat teknologi mah. Nah dulu orang menjadikan AI ke Tuhan. Jadi makanya dulu seperti itu peran dari Samiri. Nah, mereka yang menjadikan ijil sapi kecil, anak sapi itu sebagai Tuhan, dia akan mendapatkan ghadabun min rabbihim, mendapatkan azab atau kemarahan dari Allah. Mencaliaknya musyrik, mereka kemudian mempersekutukan Allah, membuat Allah Ta'ala marah terhadap mereka. Arti tindakan mereka yang menghadirkan kemurkaan Allah. Allah turunkan azabnya, wazilatun fil hayati dunia, dan mereka mendapatkan kehinaan di dalam kehidupan dunia. Jadi mereka diberikan azab, lalu di dunia mendapat kehinaan. Diazab mereka dengan perintah membunuh diri mereka. Tak itu cara tobat umat Nabi Musa ko, dek karena nama nandurako, cara tobat bunuh diri. Awak tobat, kau kelebihan umat Nabi Muhammad membuat Nabi Adam, Nabi Musa kau pengen mana menjadi umat Nabi Muhammad. Karena murahnya tobat aja. Allah berdoa awak minta ampun, kalau Allah bertobat, Allah terima tobat. Kalau umat Nabi Musa bertobat, bunuh diri. Kalau ada pakainya kena najis, cabiak najis itu tadi guntiang. Awak dua sebuah dibersihan. Nah, mereka akan mendapatkan kehinaan sampai hari kiamat. Wa kadzalika najzil muftarin. Demikianlah Allah Ta'ala memberikan balasan. Demikian kami berikan balasan terhadap orang yang mengada-ada. Artinya kayak si Samiri, kemudian pengikut Samiri ko tadi, kalau mengada-ada namanya, membuat Tuhan lo dalam versinya, pandai-pandainya itu madu-adu namanya itu, menyebarkan kebohongan, memutarbalikkan fakta, kemudian mengada-adakan sesuatu yang di luar tuntunan Allah. Nyo persekutukan Allah, nyo jadikan pula syarikat bagi Allah berbentuk benda, yaitunya patuang sapi kecil
yang tabuik dari ame. Apa pembelajaran bagi awak? Pembelajaran bagi awak, memang ko awak meninggalkan anak awak, ko mantan anak awak pai sekolah namanya, ko kuliah lah namanya, atau memberikan pesan ke anak awaknya berumah tangga lah namanya, memang tetap perlu awak berikan pesan. Supaya pesan ko sebagai sebagai pengingat bagi mereka. Tolong jago diri, hati-hati. Takah tulo nyinyia Nabi Musa kepada Nabi Harun. Sedangkan lain dingi antakah tu di fakta lapangan tetap jo bisa terkalahkan pengaruh lingkungan. Kan pengaruh lingkungan itu. Sehingga banyak Bani Israel melalui model dari hipnotis dari Samiriko tadi terkesima yang lain. Itu nanti ikutnya lah. Jadi itulah kehidupan awak. Memang faktor di luar diri awak itu bisa menjadi faktor yang mempengaruhi. Kemudian yang kedua, Nabi Musa itu tadi inyo berang dan sedih. Hidup awak memang akan merasuan takatu. Antara awak berang, sisi lain awak sedih. Tetapi memang perlu awak kontrol, awak jago. La tagdab, la tagdab, la tagdab. 3 kali Nabi macam. Jangan kata kau berang, ya udah ambil air wudu, tanang jiwa, sehingga sikap awak jangan berlebihan. Sehingga Nabi Musa dek berang nanado di tangannya lapis kali. Lemparan jo kitab-kitab Taurat tadi. Nanado di mungkue nampak dek kakak mungkue, nampak rambui kepala degang bui. Ado janggui degang atau pakai pakaian. Keluarlah kata-kata yang kadang-kadang tidak terkontrol, itu yang diinginkan dari orang lain. Itu yang ketujuh orang. Orang madu domba, orang memecah bala, orang membuat awak batangka, banusana, batetangga, bayi pabisan, andam semandan, bakobaki, anak pisang, takatu. Itu dingian, tolong berhati-hati. Jangan sampai saling hina menghina, saling menjatuhkan. Lalu kemudian teruslah berdoa. Kalau itu sudah terjadi, berarti adu awak na lupo, adu awak na salah. Berdoalah kepada Allah, karena Allah lah yang menjinakkan semuanya. Mintaan masuk ke dalam rahmatnya Allah. Lalu kemudian Allah tegaskan, siapa yang berbuat salah, dia akan mendapat murka dari Allah dan dia akan mendapat kehinaan kehidupan di dunia. Dan Allah akan berikan balasan terhadap orang yang menyebarkan kebohongan, yang menyebarkan fitnah, yang mengada-ada, yang membuat sesuatu yang di luar tuntunan agama. Itulah renungan bagi kita. Semoga kita dijaga oleh Allah Ta'ala dan Allah masukkan ke dalam rahmatnya. Dan semua perbuatan awak, tindakan awak, ia hendaknya berdasarkan kepada tuntunan agama. Semoga kita istiqomah dan taruh memperbaiki diri awak, menata diri awak, karena diri awak bersifat lupa dan bersifat salah. Kita lambek kereta ini Tagalog sopir. Ayolah, ada kereta lah berjalan. Barangkali demikian kajian kita pagi kini. Semoga Allah berikan keistiqomahan di dalam diri kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.